Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah ibu, orang tua kami, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, abang kakak serta adik-adik yang kami sayangi, kami doakan semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Allah beri kita rezeki yang penuh berkah melimpah ruah, dan kemudian semoga Allah kokohkan iman istiqomah kita sampai nanti kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah sampai detik ini Allah masih hidupkan kita, masih Allah memilih kita menjadi seorang hamba yang memiliki hati yang hati itu mesti senang untuk berada di rumah Allah Ta'ala. Masih Allah memilih kita menjadi seorang hamba yang memiliki hati yang hati itu masih senang untuk hadir dalam majlis ilmu dan mulia. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang kakinya mudah untuk melangkah hadir menuju majlis ilmu, maka akan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Salawat dan salam kita doakan semoga senantiasa tercurah untuk kekasih kita baginda dan mulia Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan seiring dengan banyaknya kita bersalawat kepada Rasulullah, kelak di yaumil kiamah Rasulullah berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Ayah ibu, orang tua kami yang kami muliakan, kita awali pertemuan kita dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah, boleh? Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu kami yang kami muliakan, pada kesempatan ini kita selesaikan materi yang lampau yang belum clear. Kemarin itu kalau saya tak salah kita membahas tentang ada 10 yang pernah Nabi wasiatkan kepada sahabat yang bernama Mu'az bin Jabal. Masih ingat ayah bunda apa wasiat yang 10 itu? Satu, apa? Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, sekalipun kamu dibunuh, sekalipun kamu dibakar. Yang kedua, jangan durhaka kepada kedua orang tua, sekalipun keduanya menyuruhmu untuk menceraikan anak istrimu, sekalipun keduanya menyuruhmu untuk meninggalkan harta bendamu. Yang ketiga, wala tatrukanna sholatan maktubatan muta'ammidah. Jangan kamu meninggalkan sholat dengan sengaja. Fa inna man taraka sholatan maktubatan muta'ammidah faqad bari'at minhu zimmatullah. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka Allah akan berlepas diri darinya. Yang keempat, wala tashrabanna khamra. Jangan sesekali kamu minum khamar. Fa innahu ra'su kulli fahishatin. Karena khamar itu induk dari segala kekejian. Yang kelima,
Wa iyyaka wal maksiyata, jangan sesekali berbuat maksiat. Fa inna bil maksiyati halla sakhatullah, karena maksiat itu dapat mengundang datangnya murka Allah. Yang keenam, wa iyyaka wal firara minaz zahfi, janganlah kamu lari dari medan perang. Wa in halakan nas, sekalipun manusia banyak yang berguguran. Yang ketujuh, wa idza asaban nasa mautanun wa anta fihim fasbut, apabila manusia ditimpa suatu wabah sementara kamu ada di situ, tetaplah di situ, jangan keluar. Yang kedelapan, wa anfiq ala iyalika min taulika, nafkahilah keluargamu dengan segenap daya dan upayamu. Yang kesembilan, wala tarfa'anhum asoka adaba, jangan kamu buang tongkatmu dalam mendidik anak keluargamu. Yang kesepuluh, wa akhifhum fillah, ajarkanlah mereka untuk kenal dan takut kepada Allah. Singkatnya ayah bunda, ada 10 wasiat yang pernah Nabi sampaikan kepada siapa tadi? Muaz bin Jabal. Yang pertama, jangan menyekutukan Allah. Yang kedua, jangan durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, jangan meninggalkan sholat. 4, jangan minum khamar. 5, jangan bermaksiat. 6, jangan lari dari medan perang. 7, jangan keluar dari negeri yang ada wabah. 8, nafkahilah keluarga dengan segenap daya upaya. 9, jangan buang tongkat dalam mendidik anak. Yang ke-10, ajarkan mereka untuk kenal dan takut kepada Allah. Sekalipun secara tekstual hadis ini yang kita baca Nabi sampaikan kepada Muaz bin Jabal, pada hakikatnya wasiat ini juga berlaku bagi kita yang mengaku umat Nabi Muhammad SAW. Kita membahas 2 kemarin ayah bunda. Apa yang 2 kita bahas? 1, jangan bermaksiat. Yang kedua, jangan menyekutukan Allah. Kemarin yang kita jelaskan, jangan berbuat maksiat karena maksiat dapat mengundang datangnya murka Allah. Antara maksiat dengan azab bak benang berpilin 2 yang tak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Di mana ada maksiat maka di situ dapat mengundang datangnya azab. Makanya solusinya apa? Sampai kita kepada solusi kemarin, haruslah kita mencegah yang namanya kemaksiatan, kemungkaran. Yang mencegahnya siapa? Para penguasa. Yang mencegahnya siapa? Para ulama dengan lisannya. Berhentikah hanya dengan tanda tangannya para penguasa? Berhentikah cukup dengan lisannya para ulama? Tidak. Lalu berhentinya pada siapa? Semua umat Islam wajib untuk mencegah kemaksiatan, kemungkaran. Kenapa? Al-Ankabut ayat 45, innas sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sesungguhnya solat mencegah dari berbuat keji dan berbuat mungkar. Yang kedua yang kita jelaskan kemarin, jangan menyekutukan Allah. Apa sebab? Satu-satunya dosa yang Allah tak akan ampunkan adalah dosa syirik. Kita jelaskan poin berikutnya ayah bunda. Yang kedua kata Nabi, wala ta'uqanna walidaika, janganlah kamu durhaka kepada kedua orang tuamu. Kenapa kita tak boleh durhaka kepada kedua orang tua? Karena sesungguhnya ayah bunda, murka Allah ada pada murka kedua orang tua, redho Allah juga ada pada redho kedua orang tua. Satu titik goresan luka ada pada hatinya, satu tetes air mata mengalir di pipinya karena kita pernah menyakiti perasaannya, maka itu cukup untuk mendatangkan petaka bagi kita, baik dalam kehidupan di dunia apalagi di akhirat. Kenapa Alqamah si ahli ibadah begitu sulit matinya ketika sakaratul maut menjemputnya?
Kenapa ayah bunda? Karena dia pernah membuat hati ibunya terluka. Sulit Alqamah untuk menghadapi sakaratul maut. Sudah dibimbing oleh para sahabat, tidak juga dia bisa. Kenapa? Ternyata setelah diusut, diselidiki sedemikian rupa, masalah yang ada pada Alqamah adalah dia pernah menggoreskan luka di hati ibunya. Oleh karenanya ayah bunda dimuliakan Allah, jangan durhaka kepada kedua orang tua. Sehebat apapun usaha kita untuk menyenangkan hatinya, tetap takkan terbalaskan betapa besarnya pengorbanan yang telah mereka lakukan. Dibuatkan betul dia rumah yang besar, dibelikan betul dia mobil yang mewah, terbalas semua pengorbanan yang mereka lakukan? Tidak. 9 bulan 10 hari dalam kandungan, masa-masa hamil, masa-masa yang penuh dengan penderitaan, wahnan ala wahnin, itu bahasa Al-Quran menyebutkan. Sakit di kepala, sakit di pundak, sakit di pinggang, sakit, apa yang dimakan cepat masuknya, kadang-kadang lebih cepat lagi keluarnya. Betul tak tuh bunda? Belum lagi anak timbul masa-masa apa ya, masa-masa kalau giginya sudah tumbuh, asilah ibu ini kena gigit, penderitaan. Bapak untuk anak kita sebagai kaum Adam, namanya anak, semuanya untuk anak. Bekerja pontang panting peras keringat, semuanya untuk anak. Kadang-kadang untuk anak kita tak segan-segan menghinakan diri kita. Belum lagi matahari terbit sudah sampai di rumah tetangga, minjam uang, ngutang beras. Asalkan anak berangkat ke sekolah dalam keadaan kenyang, asalkan anak berangkat ke sekolah dalam keadaan punya uang jajan. Tapi berapa kali kita berjuang dalam keadaan tak makan, dalam keadaan kelaparan, sedikit pun tak pernah dipersoalkan, asalkan anak saya jadi orang. Viral di media sosial, seorang ayah dijualnya ginjalnya demi pendidikan anaknya. Itulah pengorbanan seorang ayah. Kita lampu merah, jalan apa tuh, Jalan Durian kita nih kan Pak ya. Jalan Durian, nanti perempatan lampu merah, belok kita ke kanan, Jalan Raja Wali, ya kan? Masuk kita ke Jalan Raja Wali sebelum perempatan pom bensin Ababil. Dulu sebelah kiri kan tempat pembuangan sampah di situ. Sekarang sudah tak ada lagi. Pernah suatu ketika jam setengah dini hari saya lewat di situ karena saya ngisi tausiah di luar kota. Jam 2:30 dini hari lewat di situ, hujan turun dengan begitu lebatnya. Saya dapati sepasang suami istri sedang mengais-ngais di tempat yang bermandikan dengan kuman, di tempat yang bermandikan dengan sarang penyakit. Tidak masalah. Itu semua untuk siapa? Untuk anak. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Ta'ala, pernah kita dulu nongkrong dekat SKA tuh Pak. Dekat SKA sampai jam 3 pernah kita nongkrong di situ, muter-muter, habis rolling kita muter-muter nongkrong di situ. Jumpalah dengan salah seorang kakak-kakak. Lalu singkat cerita kita tanya, kenapa kakak kok begini? Singkat cerita, ya cemana lagi bang, kata dia. Anak sekolah, biaya semakin hari bukannya semakin mudah, tapi semakin mahal. Cari pekerjaan payah, susah. Begitulah untuk anak. Harga diri pun tergadaikan, terjual demi anak. Saya tengoklah di YouTube bagaimana Brimob latihan fisik, ditonjok sama pelatihnya. Jadi tak kuat, tak pas tangkisannya. Akhirnya masuk pukulan ke dadanya, disepak sekali lagi. Terduduk kawan ketika itu. Saya tengok pula di YouTube bagaimana Kopassus latihan, ditembak dari atas, kemudian kawan tiarap dari bawah. Sempat kemudian tak pas dia tiarapnya itu ayah bunda, alamat badan innalillah. Pagi, petang, siang dan malam tamparan pukulan itu sudah menjadi santapan. Tidak masalah. Tidak masalah saya dipermalukan di hadapan kawan-kawan saya, tidak masalah saya diremehkan di hadapan kawan-kawan saya. Yang penting saya tetap dapat belikan anak saya baju baru.
Yang penting saya tetap dapat belikan anak saya sepatu baru. Itulah pengorbanan seorang ayah, seorang ibu. Sakit anak kita Pak Bu, sakit anak kita. Yang lebih sakit itu lagi siapa? Kita yang lebih sakit, tak kuat melihat anak itu sakit. Itulah pengorbanan orang tua. Makanya jangan sesekali melawan kepada mereka. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jika keduanya menyuruhmu untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan perintahku, mereka berdua menyuruhmu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu, fala tuti'huma, jangan kamu taati keduanya. Wa sahibahuma fid dunya ma'rufa, tapi tetap pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Jangan durhaka kepada kedua orang tua. Redho Allah ada pada redho kedua orang tua, dan murkanya Allah juga ada pada murka kedua orang tua. Ayah bunda, kenapa kadang-kadang hidup kita susah? Kenapa kadang-kadang kita mendapati anak-anak kita tak dengarkan cakap kita? Di antara sebabnya barangkali dulu kita pernah melawan kepada kedua orang tua kita. Akhirnya kemudian Allah bayar kontan kepada kita ketika kita berada di dunia. Maknanya apa? Coba kau rasa bagaimana perasaanmu hari ini. Dulu ketika engkau menghardik kedua orang tuamu, hari ini engkau dihardik oleh anakmu, bagaimana lukanya perasaanmu? Barangkali itu sebagai hukum Allah yang Allah segerakan di bumi. Maka oleh karenanya bunda, selagi waktu dan kesempatan Allah berikan kepada kita, orang tua kita ada bersama kita, perlakukanlah mereka bak raja dan bak ratu. Kenapa? Ketika kita memperlakukan mereka bak raja dan bak ratu, Allah pun akan memuliakan kita bak raja dan bak ratu. Allah mudahkan rezeki kita, bagikan rezeki sebagaimana rezekinya para raja dan pada para ratu. Ini yang pertama. Pada poin kesempatan ini, jangan durhaka kepada kedua orang tua. Makanya wajar kalau Nabi pernah katakan, betapa celaka orang yang ketika mendapati orang tuanya di masa tuanya, tapi kemudian itu tidak membuat dia dapat masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dia tidak memanfaatkan pintu surga yang sudah Allah adakan, ada pada dirinya, dekat dengan dirinya, tak jauh-jauh. Di mana pintu surganya? Itulah pada kedua orang tuanya. Nah, ayah bunda dimuliakan Allah. Kemudian berikut kata Nabi, wala tatsrukanna sholatan maktubatan muta'ammidah. Janganlah kamu meninggalkan sholat dengan sengaja. Banyak sekali dalil-dalil yang mengingatkan kepada kita untuk tidak meninggalkan sholat. Kenapa? Dalam satu hadis Nabi katakan, siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, nanti di hari kiamat akan Allah tempatkan dia bersama 4 orang. Bersama siapa Pak? 4 orang. Yang pertama siapa? Fir'aun. Yang kedua siapa? Qarun. Yang ketiga siapa? Haman. Yang keempat siapa? Ubay bin Khalaf. Inilah kawannya orang-orang yang meninggalkan sholat kelak di yaumil kiamah dalam neraka Jahannam. 1 siapa tadi Bu? Fir'aun. 2 Qarun. 3 Haman. Yang keempat Ubay bin Khalaf. Maka dijelaskan oleh para ulama, siapa yang meninggalkan sholat karena sibuk dengan kekuasaan, itulah nanti kawannya Fir'aun. Siapa yang meninggalkan sholat karena sibuk demi mengurus relasinya, itulah nanti kawannya Haman. Siapa yang meninggalkan sholat karena sibuk mengurus harta kekayaan, itulah kawannya siapa? Qarun. Dan siapa yang sibuk dengan harta, dengan perdagangannya, sehingga dia lupa dan tak melaksanakan sholat, itulah kawannya nanti Ubay bin Khalaf. Ancaman yang luar biasa bagi orang yang meninggalkan sholat. Makanya ayah bunda, tegas Nabi berbicara tentang sholat. Apa kata Nabi? Muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'a sinin. Suruhlah anakmu untuk sholat kalau mereka sudah berusia 7 tahun. Usia 10 tahun kalau tak sholat juga, apa kan kata Nabi? Wadribuhum, pukul. Ustaz, suami aku tak sholat Pak Ustaz.
Berapa usia suami ibu? Oh, 65 tahun Pak Ustaz. Boleh aku pukul Pak Ustaz? Enggak boleh. Dosa ibu pukul-pukul suami. Yang 10 tahun aja dipukul Pak Ustaz, masa yang 65 tahun ini tak dipukul? Enggak boleh, berdosa ibu. Terus gimana ceritanya lagi Pak Ustaz? Hanyutkan ke Sungai Siak. Nah, jangan banyak betul cerita. Iya pula kata ibu-ibu, nanti kita live nih. Bunda dimuliakan Allah, tegas Nabi berbicara tentang salat. Dalam satu hadis Nabi pernah katakan, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka dia sungguh telah kafir secara nyata. Dalil tentang kafirnya orang meninggalkan salat itu tidak satu, ada setidaknya 3 dalilnya itu ya Bunda. Kalau dia sudah kafir, maka kemudian ini sering saya sampaikan ya, khususnya dalam khutbah selalu dan tak lupa saya menyampaikannya. Saya singgung dalam bab orang yang meninggalkan sholat ketika dia jatuh ke dalam lembah kekafiran. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Sahih Fiqhus Sunnah yang ditulis Imam Abu Malik Kamal bin Said Salim. Orang ketika dia tinggalkan sholat, jatuh dia ke dalam lembah kekafiran, 2 risiko yang akan dia rasakan. Apa dianya yang 2? Satu duniawi, yang kedua ukhrawi. Apa risiko duniawi bagi mereka yang meninggalkan sholat ketika mereka jatuh ke dalam lembah kekafiran? 1, dia tidak berhak untuk menjadi wali dalam pernikahan anaknya. 2, dia tidak layak diurus jenazahnya ketika dia meninggal dunia. 3, dia tidak boleh menikah dengan wanita muslimah. 4, dia tidak halal sembelihannya. 5, dia tidak boleh masuk tanah suci Mekah Al-Mukarramah. 6, dia tidak boleh mewariskan. Dan yang terakhir, yang ke-7, dia tidak layak untuk menerima warisan. 7 resiko duniawi. Resiko ukhrawinya berapa? Tidak sampai 7, tapi cuma 1. Apa dianya? Akan Allah campakkan dia masuk ke dalam neraka Sakor. Surat Mudaththir kalau tak salah 42 ayat 43. Ma salakakum fi Sakor? Qalu lam naku minal musallin. Wahai hamba-hambaku, kenapa kalian hina hari ini? Kenapa kalian kok berada dalam neraka Sakorku ini? Qalu. Apa arti qalu Pak? Nya ada qalu, ada qalu. Dia pakai qaf. Dia ada yang pakai qaf, ada yang pakai kaf. Qalu cie, qalu cie. Nah, kita yang qalu orang Arab Pak, pakai qaf. Mereka berkata. Tapi kalau qalu orang Kampar, keluar artinya. Kita tak pakai qalu orang Kampar, qalu orang Arab. Mereka berkata, lam naku minal musallin. Ya Allah, dulu di dunia kami tidak salat. Orang yang salat saja masih celaka, apalagi orang yang tak salat sama sekali. Itulah yang Allah tegaskan dalam surat Al-Ma'un, inna a'tayna Al-Ma'un. Inna a'tayna surat apa Bu? Surat Al-Kautsar. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celaka, maka siksa, maka neraka untuk orang yang salat. Siapa mereka yang salat tapi masih tersiksa, tempatnya pun di dalam neraka? Sahun, mereka yang lalai. 7 resiko duniawi, 1 resiko ukhrawi. Duniawinya apa tadi Bunda? Tak boleh menjadi wali dalam pernikahan anaknya. Yang kedua apa? Tak layak diurus jenazahnya. Ingat ayah bunda kewajiban terhadap jenazah yang 4. 1 dimandikan, 2 disolat. Kapankan dulu Bu, jangan langsung dikapankan bayo.
dimandikan, dikafankan, disolatkan, dan dikuburkan. Berbagai macam pandangan ulama yang kami baca berkaitan dengan orang ketika dia jatuh ke dalam lembah kekafiran karena dia meninggalkan sholat. Ada yang mengatakan mutlak tak ada keempat-empatnya. Ada yang mengatakan ada, tapi cuma satu saja. Kira-kira satu dari yang empat apa ya bunda? Dikuburkan. Kalaulah hanya dikuburkan, maaf cakap, lalu apa bedanya dengan binatang? Kambing kalau dia mati disolatkan, kerbau kalau mati dia dikafankan? Enggak. Kalaulah hanya dikuburkan, apa bedanya dengan binatang? Saya kemarin mendengarkan tausiah Ustaz Fahri. Apa kata Ustaz Fahri? Dari referensi yang beliau dapat, orang yang tak solat nih, kata dia, penjelasan Ustaz Fahri ini sebagai pelajaran bagi dia, kalau nanti ada walimah di tempat dia tak perlu didatangi. Kalau dia nanti mati tak perlu disolatkan. Tak perlu disolatkan. Kenapa begitu Pak Ustaz? Badan dia sehat, badan dia kuat, masih manusia, dia tak mau dia ke masjid. Masa ketika sudah jadi bangkai dia dibawa ke masjid? Ini pula gayanya Ustaz Fahri. Sudah jadi bangkai baru dia dibawa ke masjid. Awak pula yang disuruh untuk menyalatkan dia nih. Ini penjelasan Ustaz Fahri, digas sedikit sama Ustaz Fahri. Kalaupun diurus jenazahnya, kalaupun dia dikubur, jangan dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Kalau tak dikubur di pemakaman kaum muslimin apa Pak? Di mana lagi? Karena memang yang membedakan antara keislaman dengan kekafiran seseorang yaitu sholat. Makanya kapan perlu, kata Ustaz Fahri, kalau bisa kerjasama kita kepada orang-orang yang tak meninggalkan sholat, diingatkan pelan-pelan, atau kapan perlu disurati masing-masing rumah tuh. Setelah disurati, diajak, ndak juga ada perubahan. Kalau memang dia tak mau sholat sama sekali, sudah biarkan saja. Berarti apa? Ndak ada jiwa-jiwa sosial pada dirinya. Ndak ada jiwa sosial. Kalau dia menikah, ada pesta di rumahnya, tak perlu didatangi. Kalau nanti dia mati, tak perlu disolatkan. Itu penjelasan Safari. Kenapa? Masa kalau sudah jadi bangkai baru dibawa ke masjid? Masuk pula sama saya. Nah, ya bunda dimuliakan Allah, tidak boleh menikah dengan wanita muslimah. Makanya bunda perhatikan calon menantu bunda itu. Kalau dia sholat, oke, gaspol. Tapi kalau dia tak sholat, sorry bro. Bunga tak sekuntum, kumbang tak seekor. Kalau dia tak sholat, tak ada cerita. Kau kalau mau dengan anakku sholat, jaga sholat kau. Tapi kalau kau tak sholat, tidak mau, tidak ada cerita. Dia memang tak sholat Pak Ustaz. Tapi Pak Ustaz, mantap Pak Ustaz. Kemarin datang ke rumah Fortuner. Kemarinnya lagi blender, tak apa-apanya Bang. Pokoknya raja minyak dari Medan pun dia kalau dia tak sholat, no sorry, tak ada cerita. Kenapa? Kewajiban dia kepada Allah saja dia tak mau tunaikan, apalagi kewajibannya kepada anak gadis ibu. Nanti kalau ditolak pula Pak Ustaz, bilolah anak awak ini kan menikah nanti Pak Ustaz. Lebih baik mutiara di dasar lautan daripada kerikil di pinggir jalan. Status bu, buat Facebook, itu statusnya. Lebih baik mutiara di dasar lautan daripada kerikil di pinggir jalan. Sabarlah ibu-ibu sikit. Ya payah cari menantu yang baik ini Pak Ustaz. Tidak masalah, demi kehidupan yang lebih baik, yang kekal abadi nanti di dalam sorga. Jangan tinggalkan sholat. Lalu kemudian yang keempat kata Nabi, wala tashrabanna khamra, jangan minum khamar, fa innahu ra'su kulli fahishatin, karena khamar itu induk dari segala kekejian. Ayah bunda mungkin pernah membaca kisah bersisa ahli ibadah, sampai 60 tahun dia beribadah, tapi pada akhirnya dia mati dalam keadaan mengingkari kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara versi kisah bersisa itu ayah bunda, Iblis datang kepada Barsisa menyerupai seorang lelaki. Dia ingin menggoda, merusak imannya Barsisa. Datang dia ke tempat Barsisa. Kalau bahasa kitanya mungkin, Pak izinkan saya tinggal atau menginap di rumah Bapak untuk beberapa waktu. Oke, kata Barsisa, senang karena niatnya baik nampak sama Barsisa untuk beribadah.
Di hari-hari dia tinggal di tempat bersisa itu ayah bunda, sepanjang malam dia bangun, sepanjang siang dia tak makan puasa dia. Akhirnya takjublah bersisa ini. Hebat bapak ya. Sepanjang malam sholat terus, zikir terus, sepanjang siang puasa terus, nggak ada bapak makan. Kok bisa, kata bersisa. Saya sudah lama belajar nih, saya tetap kalau malam tuh selalu ada waktu untuk tidur. Kalau siang itu tidak selamanya juga saya puasa, saya seling-selingi. Sehari puasa, besoknya tidak, dan seterusnya, lebih kurang seperti itu. Kok bisa bapak seperti itu? Kata iblis pula, oh gampang. Gampang macam mana? Buat maksiat. Semakin maksimal bapak berbuat maksiat, nanti semakin maksimal bapak beramal bertobat kepada Allah. Kita kan kadang-kadang kalau banyak salah kita kepada orang lain bapak ibu, maka kemudian penyesalan kita sangat dalam. Usaha kita untuk menembus kesalahan kita itu kan juga luar biasa. Iya pula, kata bersisa. Terus apa maksiat yang harus aku buat? Bunuh orang, kata iblis. Bunuh orang. Kalau dalam syariat Islam ayah bunda, membunuh satu orang dosanya sama dengan membunuh semua orang. Wa man qatala nafsan bi ghairi nafsin faka'annama qatalan nasa jami'a. Siapa yang membunuh satu orang dosanya sama dengan membunuh semua orang. Begitu berharganya nyawa seorang manusia dalam syariat Islam. Tidak boleh asal-asal bunuh orang, tidak boleh asal tembak aja sama dia. Sampai sekarang belum juga clear bagaimana ceritanya lagi. Tidak bisa. Itu kilometer 50 itu ayah bunda berat pertanggungjawabannya itu, berat. Jangankan membunuh orang, tak cebok saja dalam kubur, tak cebok saja sehabis buang air itu cukup untuk mendatangkan siksa di dalam kubur. Ini sampai membunuh orang, 5 orang, berapa orang yang dia bunuh? Berat resikonya. Sekalipun dia selamat dari hukuman manusia, tapi tidak dari hukuman Allah. Yauma tubelas sarair. Di hari itu semua yang kamu sembunyikan akan ditampakkan sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun kita menutup aib kita hari ini, nanti di hari kiamat kalau kita tidak taubat, dibuka, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayah bunda, kita ini mulia, dihargai orang karena masih Allah tutup aib kita. Ayah bunda barangkali masih mau memuliakan saya. Kenapa? Ayah bunda tak tahu betapa banyaknya dosa maksiat yang saya kerjakan. Makanya Allah itu kan zat yang maha pengasih, maha penyayang. Masih Allah tutup aib kita. Tapi kalau sekiranya Allah bukakan aib kita, betapa busuknya kita ini, tak seorang pun yang mau mendekat berkawan dengan kita. Nah ayah bunda dimuliakan Allah, bunuh dia, kata iblis. Oh tidak kuat aku membunuh, tidak bisa. Kenapa? Berat taruhannya. Tak bisa membunuh, tidak bisa, takut aku. Kalau kau tak membunuh, ada solusi kedua. Apa dianya? Cukuplah engkau berzina. Kan tak terlalu berat tuh, kan enak tuh. Kata iblis pula, berzina. Aku ini ahli ibadah, aku ini ustadz buya, berzina sempat tahu orang apa cerita? Oh, tidak bisa. Kalau tidak kuat berzina, yang paling gampang, ini ada paling gampang. Apa adanya? Minum khamar. Minum khamar. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrun haramun. Setiap yang memabukkan itu adalah khamar, dan setiap khamar hukumnya haram. Apapun lah mereknya hari ini Pak. Kan banyak mereknya sekarang tuh. Minum khamar, kata iblis. Di mana aku bisa dapatkan khamar itu? Kan banyak beserak sekarang di jalan-jalan dekat kita, banyak beserak. Ya kan Bu ya? Sedih saya rasanya Pak. Negeri Madani, Pekanbaru, negeri yang adatnya bersandikan syarak-syaraknya bersandikan kitabullah, beserak orang menjual khamar. Ini para pejabatnya gimana ini? Berat tanggung jawabnya ini. Ini kalau dibalikkan lagi materi kita pertama, tidak boleh memberikan izin untuk orang berbuat maksiat. Siapa yang memfasilitasi, melindungi, memberikan izin orang untuk berbuat maksiat, resikonya apa kemarin Pak? Faqad kharaja minal Islam. Dia telah keluar dari syariat Islam. Minum khamar. Di mana aku dapatkan khamar? Cari aja lah, banyak.
Singkat cerita, pergilah engkau ke tempat itu ada seorang perempuan yang jual khamar di situ. Singkat cerita, akhirnya pergilah dia, berjumpa dengan orang penjual khamar, minumlah dia, mabuklah dia. Dalam keadaan mabuk, lalu kemudian disitulah dia berzina dengan wanita yang menjual khamar tadi. Ketika dia berzina, diketahui oleh suaminya, didapati kepergok oleh suaminya, karena dia masalah terpojok, dibunuhnya yang suaminya tadi. Ayah bunda ribut, akhirnya dibawa dia ke meja hijau. Ada beberapa hukuman ditetapkan untuk dirinya. Apa dianya? Yang pertama, dia dipukul sebanyak 80 kali atas hukuman minum khamar. Yang kedua, dia dipukul dicambuk sebanyak 100 kali karena dia berzina. Dan yang ketiga, dia dijatuhkan hukuman mati. Kenapa? Karena dia membunuh. Ketika dinaikkan ke tiang gantungan atau dia disalib, datanglah iblis tadi kepada dia. Bro, mau enggak engkau aku selamatkan? Mau? Bagaimana caranya? Engkau sujud kepada aku, kata iblis. Bagaimana aku nak sujud kepada engkau? Ini tanganku kan terikat nih. Cukup engkau isyaratkan dengan kepalamu. Diisyaratkan sama bersisa. Ketika bersisa mengisyaratkan tanda dia sujud, iblis angkat kaki dia, berlepas diri. Pada akhirnya tak jadi bersisa ditolongnya. Kemudian bersisa telah dijatuhkan hukuman mati. Jangan minum khamar, karena khamar induk dari segala kekejian. Gara-gara minum khamar dia berzina, gara-gara minum khamar dia membunuh orang. Ini di tempat kita mau dihalalkan, apa cerita ini? Tidak juga sadar-sadar akan apa berbagai macam keburukan yang terjadi gara-gara pengaruh khamar, narkoba dan seterusnya. Wal iyazubillah. Makanya kata Nabi tegas katakan, jangan minum khamar. Karena waktu kita pendek, saya loncat kepada yang nomor 9. Apa kata Nabi yang ke-9? Janganlah buang tongkat dalam mendidik anak. Maknanya apa di situ ayah bunda? Tegaslah kita dalam mendidik anak. Sayang kepada anak bukan berarti kita membiarkan apa kemauan dia, memperturutkan semua yang diinginkannya. Itu bukan berarti sayang. Ayah bunda sayang kepada anak, dia minta dibelikan mobil, sepeda. Papa, mama belikan sepeda, belikan motor yang 60 cc itu. Dia belum layak untuk menunggangi kendaraan lagi. Pada akhirnya apa? Karena sayang diperturutkan. Walhasil keluar dia dari pagar, ditabrak orang, mati. Gara-gara apa? Gara-gara katanya sayang, diturutkan semua kemauan anak. Maka kepada anak itu ayah bunda tak ada yang tak sayang kepada anak. Tadi kan sudah kita ceritakan semuanya untuk anak, tapi tetap terkadang harus ada ketegasan kita dalam mendidik anak. Contoh dalam bab solat tadi, suruhlah anakmu solat usia 7 tahun, usia 10 tahun kalau tak solat diapakan? Wadribuhum. Maka jangan buang tongkat, kata Nabi tegas. Saya tambah gak 1 menit 2 menit boleh Pak ya? Saya diantarkan kepada guru ngaji waktu kecil ayah bunda, 3 yang dibawa sama mak dan bapak. Apa yang 3 yang dibawa? 1 beras 1 gantang, 2 duit 5.000, 3 rotan 1. Duit dengan beras itu maknanya apa? Guru ngajimu itu manusia bukan malaikat. Dia butuh makan, dia butuh minum. Anaknya sekolah bukan gratis. Pergi dia ke pom bensin, tolong penuhkan ini motor akunya. Setelah dipenuhkan sama yang bekerja di Pertamina itu, makasih ya Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ajrakallahu fima atoita. Selesai Pak? Anda bisa. Dia juga manusia. Setelah itu ayah bunda dikasih pula rotan. Jadi duit dengan beras itu maksudnya dia manusia, dia juga butuh kehidupan. Makanya ayah bunda, guru ngaji kita tuh gajinya harus besar. Berapa gajinya? Setidaknya 10 juta. Saya langsung daftar jadi guru ngaji nanti. Guru ngaji cuma 300.000, 500.000, padahal duit kas banyak. Ini gimana cerita? Tidak memuliakan guru ngaji. Sementara kalau les bahasa Inggris mau 3 juta oke aja. Guru ngaji 300.000 banyak pula cerita.
Padahal inilah yang akan menjaga, menyelamatkan kita. Dikirimkannya Al-Fatihah, dikirimkannya Yasin untuk kita ketika mati. Itulah yang menolong. Bukan what is your name, I love you, I miss you, dan segala macamnya. Itulah kadang-kadang kita yang terbalik hari ini. Siap Bu ya? Kita punya MDA kan Pak ya? Ada MDA kita Pak? Guru ngaji besok gajinya berapa? 10 juta. Nah, tuh guru ngaji tolong nanti ya bagi 2 kita ya. Ayo bunda dimuliakan Allah. Rotan itu maknanya apa? Dengan penuh ketulusan hati orang tua menyerahkan anaknya kepada guru ngaji. Kalau anak saya salah, silahkan dididik. Kalau memang saatnya dia perlu dipukul, dipukullah dia. Oh ayah bunda, dulu sempat saya lupa huruf ikhfa yang 15. Keluar rotan tuh pi sampai patah-patah. Menangis saya, mengadu pulang ke rumah. Apa? Ama. Kebetulan ibu tak ada di rumah, yang ada cuman bapak. Kenapa? Tengoklah bapaknya merah-merahnya, dipecut sama guru ngajinya. Sini naya. Dibawanya ke dalam kamar, dikuncinya pintu rapat-rapat. Seret, keluar ikat pinggang dari kulit. Pi lagi. Begitu orang tua dulu. Dengan begitunya guru dulu, ayah bunda, saya dapati angkatan saya itu jadi orang semuanya Pak. Pandai ngaji. Aib di kampung saya kalau ada anak usia 10 tahun belum juga pindah kepada Al-Quran lagi. Belum bisa juga ngaji dengan baik pakai irama kalau usia 10 tahun, malu orang tua. Sekarang apa yang terjadi ayah bunda, saya ngajar rata-rata 30 orang mahasiswa satu lokal yang bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar standar. Ini standar nih Pak ya, standar, tak lebih dari 7 orang. Selebihnya mengango. Fakta. Inilah yang terjadi. Kenapa? Guru mulai buang tongkat. Kenapa guru mulai buang tongkat? Itulah bahayanya aturan tadi atas alasan HAM lah namanya. Cobalah guru ngaji buat itu sekarang. Oh, alamat badan? Masuk ke dalam penjara. Ayah bunda, demikian dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kesalahan kekhilafan. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan wasiat-wasiat Rasulullah itu bisa kita menjaganya dengan sebaik-baiknya, sehingga selamat kita di dunia, bahagia kita di akhirat. Allah kumpulkan kita semua kelak dalam surganya nan mulia. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.